Kalau kemarin akhir tahun kemarin kita bikin satu warna itu dalam 1 bulan itu bisa sekitar 2000-an lembar. 2000 lembar. Tapi satu warna. Satu warna. Oh, dikerjakan 5 orang itu? Tambahan. Oke. Tapi saya kalau nggak salah yang jalan itu Ibu Persit. Ibu Persitnya. Di sana tuh belum ada batik ya. Oh iya. Di Fak-Fak. Oh. Jadi sama sekali nggak ada yang bikin. Belum ada. Oh, oke. Nah, waktu itu terus yang namanya waktu itu yang ngajak saya tuh Pak Gatot. Itu jadi dikasih anugerah jadi Bapak Batik. Bapak Batik Fak-Fak. Iya. Ditawarkan. Tapi kalau memang Mbak Ewing sendiri yang menciptakan motif itu ya terserah yang bikin. Iya, saya mau bikin berapapun untuk siapapun. Dulu pernah ada sih, Mbak saya pengen motif ini, tapi jangan dipakai untuk yang maaf Bu nggak bisa Bu, motif saya pribadi. Jadi saya bebas pakai. Kalau memang jenengan mau saya tidak pakai, mungkin Ibu bisa desain sendiri. Nanti kita desain sendiri, nanti baru saya tidak akan pakai untuk yang lain. Oh, oke. Pernah juga ya seperti itu ya. Iya, mungkin kan mereka belum tahu kan. Iya. Dikira gampang yang bikin. Nah ya, kan bikin gambar, apalagi yang tulis ya, langsung di kain ya. Iya. Kalau cap kan bikin. Kalau gambar biasanya kita ke kertas dulu. Di kertas dulu. Ya. Oh. Kita ke kertas dulu, nanti setelah di kertas baru kita aplikasikan di kain. Apa ada alatnya sendiri atau? Enggak sih, kita naik gambarnya itu manual. Oh, oke. Langsung tangan sendiri. Dan Mbak Ewing sendiri yang bikin? Enggak. Ada pekerja. Ya. Nek saya kalau gambar, memang saya dari kecil senang gambar, tapi gambarnya saya gambar ukiran. Malah ukiran? Malah ukiran. Nah, kalau gambar-gambar begini, saya punya tukang gambar. Oke. Tukang gambar, jadi saya cuma punya ide misalnya. Aku kepengen gambar, bikin motif kupat tahu. Tapi kupat tahu ini mawut. Di situ ada kupat, ono toge, ono tahu. Ya, ada gorengan. Iya, yang gambarkan. Kayak ini juga iya. Ya, kayak cempaka. Aku pengen cempaka, tapi itunya nyambung. Nah, terus dia ngajar ini Bu kayak gini Bu gambarnya. Misalnya dia bikin dua gambar. Oh ya, nganggo sing iki wae. Nanti dipilih ini, tambah ini kurang. Oke. Aku sama yang gambar itu kita wes klik. Kita sepemikiran tadi ada Ibu kepengen gawe kayak gini loh. Oh iya Bu, mudah. Iya, tinggal nanti kurangi, tambahi, gitu kan, dan diaplikasikan. Kalau di rumah banyak yang bantu Mbak Ewing? Ya di rumah ada 5 orang. 5 orang, masing-masing. Ada yang gambar, ada yang nyanting. Kebetulan yang beda cuma tukang cat itu beda. Yang penghasilan lainnya, tapi kalau yang ibu-ibu itu yo gambar, yo nyanting, yo nyolek, yo ngorot, kayak gitu. Jadi saya semua harus bisa. Jadi kalau memang satu yang masuk, yang lainnya bisa mengerjakan. Bisa membackup. Karena kalau hanya satu keahlian saja, nggak masuk libur. Makanya tukang cat kan misalnya sehari ngecat berapa dulu baru dikerjakan sama yang karena khusus kalau cat ya. Kalau cat memang tenaga laki-laki. Cuma satu laki-laki atau semua ibu-ibu? Hari-hari biasa satu, tapi kalau memang pas banyak pesanan kita ada 2 atau 3. Oh, oke. Tapi kalau yang lain ibu-ibu semua? Ya. Dan warga sekitar? Ada warga Kota Magelang. Warga Kota Magelang. Tetangga cuma ada 2. Oke. Artinya kan pemberdayaannya jalan di situ. Nah ini kalau produksi ini berapa Mbak? Apanya? Jumlahnya. Hitungannya apa? 1 bulan, 1 minggu, 1 tahun? Kita kalau ditarget kayak gitu kita nggak bisa ya. Kalau yang motif satu warna kayak gini, kita dalam 1 minggu itu sampai 200-an bisa. 200 pieces bisa. Kalau yang coletan ini butuh waktu yang lama. Iya. Berarti memang hitungannya masing-masing ya. Iya. Kalau kemarin akhir tahun kemarin kita bikin satu warna itu dalam 1 bulan itu bisa sekitar 2000-an lembar. 2000 lembar. Tapi satu warna. Satu warna. Oh, dikerjakan 5 orang itu? Tambahan. Oke. Tapi kalau kita banyak, kita mewarnanya tidak manual.
Pakai alat yang namanya feeder. Itu satu warna, tapi itu Iya, satu warna. Satu warna aja. Kalau 2, 3 warna beda lagi. Nah, itu tetap manual. Kalau Oke. pakai feeder itu kita ngecamnya tetap manual, cuma mewarnai aja pakai feeder. Oke. Berarti memang tergantung ya teman-teman masing-masing punya khasnya ya. Yang ini berapa hari, yang itu berapa hari. Tapi ya sebulan bisa 2.000 sebulan ya? Enggak nyampe? Banyak banget itu. Cuma yang ngecap sih. Ngecap warna, ngecap. Dikejar target lagi. Pagi sampai malam. Jadi ada 2 sih, pagi sampai malam. Nanti malam sampai pagi. Enggak tidur. 24 jam rumahnya Mbak Iwing gitu kan. Oke. Tapi Mbak Iwing memang menikmati betul ya di dunia batik ini. Iya. Sudah sampai kemana aja Mbak Iwing? Dari batik ya? Iya, sampai pameran kemana, terus pelatihan juga kan, jadi mentor juga ini. Kalau saya dari mentor tuh paling jauh di Papua. Papua itu kelihatannya setelah dari Sumba ya? Atau sebelum ya? Sumba itu 2000 berapa ya kita ke Sumba itu? Lupa saya. 2017 sama 18 ya? 18 kalau saya. Kayaknya 18. Saya ke Papua itu 2 kali. Yang pertama ke Fak-Fak, yang kedua ke Kaimanan. Oke. Sekitar 3 tahun yang lalu lah. Sebelum COVID atau pas COVID itu? Sebelum COVID. Sebelum ya. Berarti 2019 atau 2020. Itu bisa ke sana gimana ceritanya, Mbak? Saya ditawarin sama TNI. Waktu itu saya ikut ngajar di acaranya bakti sosial Taruna. Bakti sosial atau apa itu untuk di Taruna itu saya diajak ke terus setelah kita praktek ya, waktu itu kita praktek macam-macam itu, terus ternyata ada yang mau pindah ke Papua, mau jadi dari Papua. Mau jadi dari Papua dan sempat Mbak ini kalau saya mau pindah Papua jangan mau ikut saya, enggak ikut di mana Pak? Ya ikut saya, maksudnya di sana ngajarin batik. Ya saya tanya mau aja Pak. Terus gimana? Sing penting saya ditransportin sampai sana. Diberangkatkan ya kan. Alhamdulillah di sana. Dan alhamdulillah sampai hari ini yang Fak-Fak itu masih berproduksi. Iya. Itu kelompok atau apa ya? Waktu itu yang diajarin itu Ibu Persit sama warga. Tapi kayaknya kalau nggak salah yang jalan itu Ibu Persit. Ibu Persitnya. Di sana tuh belum ada batik ya. Di Fak-Fak. Jadi sama sekali nggak ada yang bikin. Belum ada. Nah waktu itu terus yang namanya waktu itu yang ngajak saya itu Pak Gadot. Itu jadi dikasih anugerah jadi Bapak Batik. Bapak Batik Fak-Fak. Iya. Oke. Terus kan sana belum pernah ya. Merasa ini aneh nggak ada membatik gitu? Enggak sih, kayak mereka antusias banget. Antusias. Buat kegiatan Ibu Persit itu. Susah nggak ngajarin kayak gitu? Enggak sih. Karena relatif orang sebenarnya mudah ini ya. Iya kan? Ya kita di sana itu kita ngajarin dari awal. Ya. Dan alhamdulillah kok juga cepat menangkap ya dan tetap produksi. Kalau sana motifnya apa, Mbak? Motifnya di sana itu ada kaswari. Ya, burung khasnya. Alat musik. Terus di sana ada Di sana tuh katanya ada kayak gua atau dinding tuh yang motifnya tapak-tapak tangan, katanya tuh tapak-tapak tangan nenek moyang mereka di situ. Iya. Waktu saya kebetulan saya mau diajak ke sana tapi belum jadi, karena kalau di sana itu kita belum tentu bisa langsung pulang. Nanti paling berapa hari, mungkin 1 hari 2 hari di sana baru bisa pulang, kan di laut ya. Harus penyeberangan. Nyebrang laut juga. Itu kayak gua purba gitu ya. Ya kan lukisan di dinding-dinding itu kan tapak tangan manusia purba. Berdarah katanya itu. Asli darah warnanya. Saya nggak tahu, asli belum lihat. Iya. Menarik. Kangen juga sih. Itu yang Fak-Fak, yang satunya kayak mana? Itu juga sama kondisinya. Sama. Kita jadi dari Kodim juga sih. Dari Kodim juga. Dan belum mengenal sama sekali batik. Oke.
Kalau di Kaimana tuh katanya sih pernah ada di sana ada pelatihannya, tapi kalau codingnya belum pernah. Oh, oke. Jadi kita mengenal Kaimana tidak hanya di lagu nih. Senja di Kaimana tuh indah banget. Iya, memang bener ya. Bener. Seindah itu dideskripsikan lagu. Zaman dulu ya. Betul. Ini anugerahnya dari Mbak Atik, teman-teman ya. Dulu saya punya cita-cita gini. Saya pengen muter Indonesia tapi gratisan. Ternyata mimpi kan doa itu adalah ucapan adalah doa. Ternyata dari ucapan itu ternyata dikabulkan sama Allah. Sudah keliling ke Indonesia. Yang belum tuh dari mana ya? Dari mana? Dari Sumatera pojok belum. Aceh, Sumatera Utara, Medan belum ya? Belum. Kalau bawahnya udah. Terus Jawa tentulah ya. Ini daerah jajahannya Mbak Iwing. Kalimantan kita produknya. Produknya, oke. Sulawesi juga pernah, tapi produknya. Oke. NTT sudah ya? NTT sudah. Bareng saya ya. Gara-gara COVID udah jadi kesana ya. Iya betul. Itu kan Bapak Bupatinya Iya. Kan rencana tahu bulan apa tuh kita mau ke sana lah, dia undang ke sana. Lah ternyata kan kita waktu itu bulan Februari ya. Awal tahun. Akhir tahun. Lah Februarinya itu kan Maretnya COVID. Terus bupatinya ganti. Gak jadi. Tapi sudah ke sana lah ya. Sudah ke NTT ya, daerah Sumba. Itu juga luar biasa pengalaman kita di sana ya kan. Ngajari batik juga sedikit. Makanya bupatinya tertarik untuk mengajarkan warganya membatik kan. Nah, kalau produknya sudah kemana aja, Mbak? Seluruh Indonesia sudah ya? Insya Allah sudah. Sampai ke luar negeri? Luar negeri ada yang bawa. Ada yang bawa. Tapi kalau ekspor secara belum. Kita cuma ada yang beli dibawa ke sana. Oke. Ngaya Indonesia wis. Wah, luas banget. Kalau bisa ngaya Indonesia betul. Iya, betul. Banyak banget lah. Luas banget Indonesia aja. Jadi ya kita boleh bermimpi ya sampai ke luar negeri gitu kan. Pameran atau yang paling enggak dikirim ke sana lah, ya kan? Dibawa oleh warga sini ke luar negeri misalnya, atau juga ada yang pesan dari luar negeri untuk batik khas Magelang. Kan siapa tahu kan ada orang Magelang yang tinggal di luar negeri kan, diaspora. Banyak ya? Oh benar, diasporanya Magelang di luar negeri cukup banyak ya kan. Setiap tahun juga ada gatheringnya kan, lewat virtual ya kan, diaspora dari kota Magelang ya. Ini luar biasa Mbak Iwing atas ceritanya. Ini cukup lama bergelut di dunia batik dan luar biasa juga hasilnya. Salah satu ikonnya Magelang itu kalau batik itu ya Mbak Iwing. Iya kan? Yang mengawali, pionir, meneruskan pendahulu-pendahulu sebelumnya ya. Kalau di pelatihan angkatan kedua yang berarti kan sebelumnya sudah ada. Tapi ini di generasi-generasi sekarang juga sudah banyak juga ya Mbak Yung ya, yang bermunculan usaha-usaha batik yang baru, yang tentunya juga ini mengangkat nama dari kota Magelang ya. Kota Magelang identik dengan batik yang Watertoren, Bayeman, Diponegoro, dan yang dari kota itu nama-nama kampung. Nama-nama kampung, betul. Hampir semua kampung ada ya sekarang ya di pengusaha batik atau produsen batik, kan. Tentara juga ada. Banyak sekali motif batik yang ada di kota Magelang. Mungkin apa yang ingin disampaikan lagi ke audiens kita, teman-teman kita terkait dengan bagaimana Mbak Iwing memulai usaha itu atau memotivasi teman-teman supaya juga semangat dalam berwirausaha. Oh ya, mungkin saya akan ngasih semangat ya. Nah, iya. Untuk anak-anak muda, jangan takut bermimpi. Oh, oke. Karena mimpi itu adalah doa. Ya. Insya Allah dengan bermimpi kita akan mendapatkan apa yang kita impikan itu. Oke. Terus yang kedua,
kalau kita berusaha jangan patah semangat, Ya. kita telaten, karena apa yang kita hasilkan itu belum tentu bisa kita dapatkan secara ekstra. Ya. Harus dengan kesabaran, pengorbanan, dan ketelatenan. Ya, itu tipsnya dari Mbak Iwing ya. Jadi bermimpilah teman-teman ya. Bermimpi setinggi langit enggak apa-apa, karena nanti kalaupun gagal jatuh ya ditangkap bintang-bintang kan gitu. Dan tentunya jangan hanya mimpi ya kan, eksekusi gitu kan. Mulailah, jalanlah, dan tentunya pantang menyerah. Sehingga seperti Mbak Iwing ini kan banyak sekali karyanya sudah menyebar kemana-mana. Mudah-mudahan teman-teman semuanya ini menginspirasi memulai, kalau ingin mulai bisnis batik, mulailah dari sekarang. Kalau ingin dilatih sama Mbak Iwing, kontak aja ya. Bisa main di rumah tak ajari. Bisa main di rumah di daerah Wates ya, atau dekat dengan Pasar Kebon Polo di Kota Magelang ya, atau juga bisa nanti cari medsosnya. Ada juga Mbak ya. Di Iwing Batik ini kan, atau juga bisa tanya-tanya lewat Suara Merdeka juga boleh. Itu aja Mbak Iwing, pertemuan kita mudah-mudahan ini terus berkembang batiknya, semakin banyak motifnya dan semakin meluas juga pasarnya. Sukses selalu untuk batik Iwing Batik Kota Magelang. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan juga subscribe yang belum subscribe. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mbak Iwi.